好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, welcome ya teman-teman kepada program menjawab hari ini. 我们会换到星期三，因为我星期二刚好有工作，所以我们就换到星期三jadi kita ganti ya sementara jadwalnya ke hari Rabu karena hari Selasa saya ada jadwal kerjaan yang bentrok. 好的，我们看一下大家给的什么问题。Kita lihat ya pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di di Jumat dan Minggu. 我们看一下，等一下，我看一下班长给我寄的问题ya. Saya lihat dulu pertanyaan dari 班长sambil saya share screen dulu. 好，大家今天下午在哪儿呢？teman-teman sore ini ada di mana? 在家还是在公司？di rumah atau di kantor? Oke, 好出现了sudah muncul ya. 好的呀，Ibu Katarina、Ibu 秀珍都在家是吧？Ibu Lily 在公司，好的，应该是的应该有的在公司，有的在家里，有的itu sebagian ya, ada yang gitu ya, 有的 ada yang di rumah, ada yang di kantor. 因为是上班时间，上班时间 adalah jam kerja。好的我看一下问题不多，pertanyaan tidak banyak ya。我们先看一下pertanyaan dari Ibu Lucia。Ibu Lucia 今天参加吗？Hari ini ikut？saya jawab dulu ya. Tutup telepon bisa pakai 关 nggak 老师？哦呀，tutup telepon 我们说挂电话sebentar saya tulis ini ya。挂电话，所以khusus untuk tutup telepon 我们不说apa namanya 关不是关 tutup ya benar tapi untuk tutup telepon 我们不说关。等一下，我给大家写一下呀。我们说挂电话，所以kan kadang-kadang kita kalau lagi misalnya kita bilang ya udah ya saya tutup telepon ya gitu ya. Nah maka kita bilang oh 我挂啦我挂啦. Jadi kan lagi proses telepon kita bilang oh ya oke ya saya tutup ya gitu. Nah teman-teman kalau suka nonton film pasti dengar oke 好我挂电话啦. Kalau itu kan lengkap ya, 我挂电话了, saya tutup telepon ya. Atau 我挂啦, orang juga udah paham di sebelah sana ya. Artinya tutup teleponnya. 所以 untuk tutup telepon 我们说挂电话，就是这个挂。Kuahnya gantung. Kalau ditanya kenapa pakai ini, 我也不知道，要问中国人mesti tanya orang China ya. 挂电话，挂电话，电话nya telepon ya. 挂nya arti yang kita tahu kan misalnya 挂 gantung barang, 挂东西, 挂衣服, gantung baju, gantung barang. Ini juga huruf Mandarinnya. Tapi khusus di sini konteksnya berarti tutup telepon ya. Tianhua kuala, kuala. Misalnya kita bilang orang di samping kita lagi ngobrol di telepon bla bla bla, terus tutup telepon. Kan kita suka tanya, teleponnya udah tutup ya? Udah, maksudnya sebelah sana udah tutup telepon ya gitu ya. Ya kita boleh tanya, kuala, kuala, 就是这个挂. Ya, jadi khusus kalau dia gabung sama tianhua artinya tutup telepon ya. Misalnya kalau kita suka telepon CS kan CS sudah bilang, oh jangan ditutup ya Bu teleponnya ya. Kalau bahasa Mandarinnya kita bisa bilang, 别把电话挂了，别把电话挂了，就是这个挂 sama ya tutup telepon. Jadi ya itu memang bedanya ya sama bahasa lain yang masa tutup ya udah dipakai tutup gitu ya, enggak. Dia ada beberapa kata khusus yang memang ya dipakai untuk benda itu ya. Jadi tutup pintu, 我们说关门就是这个关. Ini tutup pintu jadinya ya. Jadi kalau pintu pakai kuan tutup, men pintu ya. Kalau ini khusus telepon.
Dan dia punya arti lain, teman-teman boleh catat dengan huruf Mandarin yang sama, yaitu gantung ya. Oh, 把衣服挂到衣柜里. Kita pernah belajar partikel pak ya. Jadi menggantungkan baju di dalam lemari ya. Gantung, menggantung. Menggantung. Yang ini kata kerja ya. Menggantungkan, menggantung. Menggantung itu emang 我们这么说吗? Menggantung atau gantung saja cukup. Ya, sorry ya kalau bahasa Indonesia-nya ada yang kurang tepat ya. Ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Eh, saya minta maaf ya kalau kurang tepat. Tapi ini verb ya, menggantung. Menggantung benda, menggantung baju ya. Ya, 挂断电话可以，ibu秀珍ya. 挂断，断nya putus ya, 挂断电话. Kuat, boleh ya, kita cuma bilang, oh oke, 我挂电话啦, ya saya tutup telepon. Itu pertanyaan dari Ibu Lucia. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya, silakan di screenshot dari Ibu Jenny. 老师 bahasa Mandarin banyak disingkat-singkat ya, 但是 jadi tan, 一边 jadi bian, iya. Tapi nggak semua ya. Dan kalau ditanya ketentuan singkatan, 没有, nggak ada ketentuan ya. Hanya butuh teman-teman perlu banyak baca, banyak nonton jadi paham ya. Misalnya kayak 但是我们说但 terus 一边 kan dia panjang ya, 一边干嘛 sambil ngapain. Nanti kalau ketemu kalimat misalnya kayak kita ada di modul tan, 就是但是 ini iya disingkat ya. Singkatannya yang pentingnya berarti tannya ya. 但是 tetapi disingkat tan. Kalau teman-teman mau pakai lengkap juga nggak masalah ya. Kalau disingkat ya kalimatnya lebih pendek ya. Jadi kadang-kadang orang ngomong mau cepet dia singkat ya tan tetapi. Ini tetapi ya. Tapi enggak semua ya. Enggak semua yang ada shi belakang teman-teman singketin. Enggak ada ketentuan itu ya. Oke. 再来是一边 itu sambil ya. 一边 一边 kan panjang jadinya ya. 比如说一边看电视一边看书 sambil nonton TV sambil baca buku ya. Hebat juga ya. Nah, misalnya gitu. Nah, maka karena panjang banget kadang-kadang i-nya orang singkat ya. 一边 边干嘛 干嘛 itu melakukan apa, mengerjain apa ya.干嘛 apa biasanya misalnya contoh ya kita lihat kalimat 我边比如说我边干嘛我边做菜 masak 做菜边做菜边看电视，比如说这样子啊，看电视nonton TV. Ada yang begini? Ya, jadi i-nya dihilangkan dan ini artinya sama ya, sambil. Ipian itu sambil. Terus cuacai. Cuacai artinya masak ya, teman-teman masih ingat? Memasak. Terus pian sambil, sorry. Pian sambil 看电视nonton TV ya. 干嘛就是做什么 melakukan apa. Cuman bahasa gaulnya itu adalah 干嘛 ya. Mungkin teman-teman suka dengar ya. 干嘛 ngapain, lagi ngapain, 看电视. Di 电视 ini TV ya. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya ganti halaman ya. Halaman Howler ya, oke, sip. Kalau gitu saya lanjut ya. Tadi ada Bapak Suyosan sebentar.
我看一下，哦，打电话是吧？打电话的打是这个打，打nya打不过，打电话. Tapi ya huruf Mandarinnya pakai ini ya, begitu di konteks 打电话 ya dia jadi menelpon ya. 电话，电话 itu telepon, tanya kata kerja ya. Jadi telepon, 电话 ini sorry, pesawat teleponnya namanya 电话, oke? Benda. Begitu kita tambahin ta, jadi menelpon. Jadi tanya adalah kata kerjanya ya, verbnya. Oke, silakan. Apa namanya? Di ini dulu ya. Di screenshot dulu, saya lanjut lagi. Oh ya, Kama sudah dibantu jawab ya sama Renal ya. Sisi Renal sudah bantu jawab ke Ibu Cindra. Oke. Saya lagi Pak Petrus ya. 可是我经常有听到中国人讲，也是有说关机. Ya, kalau 关机 itu artinya handphonenya tutup ya. Maksudnya kondisi tidak aktif, Pak. Kalau kita lagi telepon, maksudnya mau tutup telepon gitu kan ya. Yang tadi saya contohin itu namanya kuak. 我们不说关机. 关机 maksudnya kayak gini. Sekarang teman-teman lagi di dalam kelas. Nah, kadang-kadang ada guru-guru kan yang minta ya udah nonaktifkan handphone. Itu namanya 关机. 对, 我们说关机 itu Pak Petrus. Jadi sedikit berbeda. Tapi begitu kita lagi telepon, kita bilang ya udah ya saya tutup telepon ya gitu ya. Nah, 我们会说好了，我挂了我挂了就是刚才的挂ya. 所以 konteksnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau 我关机了 berarti maksudnya habis telepon sama orang ini saya akan menonaktifkan handphone. Itu namanya 关机. 所以有点不一样 ya, sedikit berbeda konteksnya. Pak Didi ya, kalau tutup mata boleh bilang 关眼睛，不是吧？ Kalau tutup mata 我们说闭上眼睛，不说关眼睛。Jadi ya itulah bahasa Mandarin ya. Ada beberapa noun dengan kata kerja yang berbeda. Itu yang perlu teman-teman pelajari ya. Jadi nggak selalu 关 dipakai semua konteks, enggak juga ya. Tadi kan kita bahas 关门, tutup pintu, oke. 关灯, tutup lampu, maksudnya matiin lampu, oke, ya 关灯. Terus kalau tutup mata, 我们说闭上眼睛，不说关眼睛，不说，这个闭上眼睛，这个闭上眼睛。眼睛 mata ya, mata. Teman-teman, jing dia sebenarnya ada satu, tapi begitu orang baca yenjing, jingnya biasanya baca nada 5 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau misalnya lalu saya ikut yang nada aslinya aja jing nada 1 ya silakan, itu nggak terlalu masalah karena huruf Mandarinnya tetap ini ya. Ini pi shang yenjing. Ini jadi tutup mata ya. Jadi memang ada beberapa noun dia tutup ya, tutupnya itu beda-beda. Kayak tadi tutup telepon ya, terus sekarang tutup mata. Jadi berbeda ya. Pisang jing ya. Oke. Saya lanjut dulu ya pertanyaan dari Pancang sebelum saya lanjut lagi. Biar kita selesaikan baru saya ke room chat lagi ya teman-teman ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Jenny berarti udah selesai ya. Saya buka lagi pertanyaan dari file berikutnya. Ibu Rinawati. Ibu Rina ikut gak ya? Ibu ada tulis Xianzhe, Xianzhe. Itu maksudnya apa ya, Bu? Kalau nggak ada artinya, saya takut saya salah tangkap. Kalau ada ikut, boleh bantu chat. Terus saya ke pertanyaan berikutnya dulu, Ibu Juliana. Kalau yang sehari-hari kepakai dari 4 poin, yang mana? Yang 4 poin singkatan apa? Listing pemakaian ce, benar nggak? Iya. Yang kemarin saya bilang sering kepakai itu naje, benar nggak? Naje itu maksudnya megangin gitu ya. Kita suruh orangnya pegang.
Kalau na ambil soalnya ya. Jadi berbeda kan artinya ya. Kalau naje. Jadi kita suruh orangnya pegangin. Jadi kalau kita mau nyerahin sesuatu ke orang, suruh orangnya pegangin, itu namanya naje ya. Nah, nah 是 ambil. 帮我拿一下手机 ya, tolong bantu saya ambilin handphone ya, nah ambil. Tapi kalau naje jadi pegangin ya. 我们比如说 kayak saya kasih contoh kalau kita kasih barang ke orang, kita mau suruh orangnya pegangin, itu namanya naje. Nih, pegangin gitu ya. 这些钱你拿着 beberapa uang ini gitu ya, kita ada beberapa lembar uang kita kasih ke orangnya, kita bilang 这些钱你拿着需要用的时候就拿起来用吧. Kalau butuh dipakai silakan digunakan ya. Naje jadi pegang. Pegangnya boleh pegang yang beneran, boleh juga pegang dalam arti yang tadi uangnya dipegang aja dulu ya. 你先拿着没关系. Nggak apa-apa, kamu pegang dulu deh. Nggak apa-apa, nanti kalau nanti kita hitungan lagi contoh ya. Nah, naje. Terus ada xieje. Nah, xieje juga sehari-hari kepake ya. Xieje. Dia bisa, kalau teman-teman ada ikut kelas yang hari Minggu, saya ada kasih dua arti ya. Xieje bisa artinya tertulis, bisa juga artinya menulis. Tapi menulisnya kita bilang on progress, lagi on progress itu maksudnya lagi sedang berlangsung saat itu juga ya. Jadi misal, 老师别太快 ya. Kemarin saya kasih contoh ya, 老师jangan cepet-cepet dong ya. 我写着呢, saya sedang nulis nih ya, nggak keburu gitu ya contoh. Nah, 写着. Tapi kalau tertulis, misalnya kita bilang, 上面写着价钱，你看一下 di atas. Misalnya saya adalah pelayan di toko, terus mungkin teman-teman tanya saya gitu ya, oh 这个多少钱, 这个多少钱, terus karena ditanyain banyak dan memang sebenarnya sudah tertera harganya, maka saya akan bilang ke teman-teman ya, 先生你好，上面写着价钱你可以看misalnya 价钱是10块5毛, misalnya contoh ya. Oh ya, Bapak, di atasnya tertulis harga, harganya adalah 10块5毛, misalnya gitu ya, $10 50 sen ya. Mau. 写着. Jadi bisa dua arti ya, tertulis atau menulis ya. 比如说 tertulisnya yang tadi beneran ya, maksudnya angka yang tertulis, harga yang tertulis. Tapi kalau misalnya 我们说 我的心里写着你的名字. Nah, itu berarti tertulisnya apa ya? Makna kiasan ya, teman-teman ya. Dalam hati saya tertulis namamu ya. Nah, bisa pakai 写着 tertulis. Oke. Itu ya penggunaan sehari-hari yang mungkin teman-teman sudah perlu, ya udah nggak usah pikir, ibaratnya nggak usah pikir tuh pegangin nih. Oh, 老师 ingat pernah kasih tahu bahwa oh naje ya. Terus kayak mau bilang yang tadi tertulis harga, tertulis nama orangnya ya, terus tertulis yang dalam arti abstrak yang tadi kayak apa? Makna hati saya tertulis nama kamu. Nah, silakan ditranslate pakai 写着. Sama menulis yang arti langsung biasa. Nah, misalnya teman-teman lagi catat bilang, oh jangan terlalu cepat ya, 写着. Atau ada beberapa teman-teman yang kirim contoh kalimat ke saya, dia tulisnya gini, 我写着作业比如说等一下我躺着写作业. Kalau begitu kan dia bilang sambil berbaring sambil nulis PR. Hebat juga ya, bisa berbaring sambil tulis ya. Mungkin nulisnya di tab kali ya. Oke, 好. Itu 写着拿着 ya, pertanyaan dari Ibu Juliana. Pininnya, oh ya pininnya belum ya, ketinggalan. 好的好的，对不起。写着. C-nya 3 ya, C-nya karena partikel dia ada 5. Oke, tadi sepertinya ada Ibu Rina yang sudah chat ya. 我看一下. Pilih 老师 maksudnya. Oh, 选 不是选, 选. Dia pininnya ada XUAN. 选 itu memilih ya. 不客气 Liana ya, sebentar. 选nya begini. 这个好了吗? Yang halaman ini sudah. Saya mau ganti halaman ya.
Ya, benar sih Raya, 写着. Wah, udah pintar ya pininnya ya. XIEZHE. 好了呀. Sudah. Oke, 谢谢同学们的反应. Saya lanjut tadi saya mau tulis 选 ini Bu. 选 nada tiga ya. Jadi makanya kalau pinin yaitu saya takut saya salah menerjemahkan. Jadi perlu banget kasih tahu arti atau langsung huruf Mandarinnya atau huruf Mandarinnya udah pasti nggak bakal salah. 选着可以ya, memilih kan ya. Tapi berarti ini ibaratnya gini ya. Misalnya kita pergi jalan-jalan ke mall bertiga. Terus misalnya kita pisah dalam masing-masing lah ya, masing-masing mau beli barang, mau belanja barang. Nah, terus orang pertama tanya saya, yang satu lagi kemana gitu ya. Terus saya bilang, 他选着鞋子选了很久，不知道选好了没有ya. 选着 berarti dia dalam proses memilih ya, 选着. Kei ya, kalau memang dalam proses memilih dan memang saat itu Ibu ya. Semoga kejawab ya Ibu apa? Rina ya, 选. 但是 pininnya adalah XUAN, nada tiga ya. Memilih, 选 itu memilih. Tergantung nanti konteks kalimatnya mau bikin seperti apa ya, memilih. Saya balik ke chat room ya. Saya coba lihat dulu yang tadi belum kejawab. Tadi tutup mata sudah ya. Oke. Sebentar saya scroll dulu. OK，我们看一下啊。Tutup mata, udah. 关机 ya, dari turn off handphone ya. Sedikit berbeda. Oke, ini udah. Ibu Ana, 老师 jika video call Mandarinnya gimana? Video sama call. Ini kan sebenarnya istilah baru ya teman-teman ya. Nah, saya merasa dua kosakata ini teman-teman sudah pelajari. Ayo, video apa teman-teman? 我们刚刚学过，还记得吗？ Video adalah 视频，对，视频。Oke ya, 视频。Terus telepon, 电话ya, 谢谢. Kalau yang sudah respon di chat ya, saya belum bisa balik ke situ, saya tulisin dulu. Jadi video call adalah 视频电话. Ini benda. Kalau kata kerjanya berarti pakai apa teman-teman? Ayo, pakai ta, 对ya. 视频电话, 打视频电话也可以ya. Kalau ini benda. 视频电话 maksudnya video call. Tapi kalau teman-teman maksudnya kata kerja, berarti butuh tambahkan ta, 打电话的打. Nah, ada tiga ya. 打视频电话. 我们可以打视频电话吗? Oh, 可以, 可以. Nah, misalkan kita mau ajak orang video call aja ya, jangan cuma suara. Nah, maka teman-teman boleh tanya ya, 我们可以打视频电话吗? Boleh video call kah? Gitu ya. Oke, kejawab ya Ibu Ana, silakan kalau mau screenshot. Berarti ini menelpon tapi pakai video call ya. Saya tetap translate-nya menelpon supaya teman-teman nanti kalau masukin ke kalimat nggak salah. 再来是 tadi sampai Bu Ana ya, terus saya lanjut. Pak Didi keluar dari Zoom ya. Keluar dari Zoom, 我们可以说 offline 呀，下线也可以下线，或者apa？ 老师，我有事要先apa ya？ 先告辞了也可以呀，意见也可以，OK？ jadi apa namanya？ 我们可以说下线，线我们学过吗？sorry， 下线，线ini wires apa benang ya, 下线 berarti offline ya.
boleh. 我先下线 boleh atau saya izin pamit juga boleh. 我们说告辞也可以说告辞. Ini sudah offline maksudnya. Jadi sebentar ya, saya kasih lawan kata. Kalau 下线 berarti ada juga istilah 上线. 上线知道吗？上线，线nya benang ya, 上线 itu online. Kayak teman-teman suka chatting-chatting. Nah, kalau menunya chattingannya misal ada online offline gitu ya, kayak dulu ada Yahoo Messenger ya. Nah, itu kan ada online dan offline. Nah, kalau online di bahasa Mandarinnya itu namanya 上线. Kalau offline itu namanya 下线 gitu ya. Nah, jadi boleh aja 我们说老师我先下线了. Saya offline dulu ya, maksudnya keluar dulu ya. Itu boleh. Itu lebih istilah digital. Tapi begitu teman-teman bilang, oh 老师 saya mau kayak pamit ya, izin pamit. Nah, 我们可以说老师我先告辞了也可以ya. Saya izin pamit. Nah, 告辞 itu izin pamit untuk semua konteks ya. Mau kita ketemu langsung, saya bilang sorry ya, saya pamit dulu ada urusan ya. 我先告辞了 ya, 告辞也可以. Ini sudah supaya saya tulisin 告辞 artinya izin pamit ya. Halo, sudah? Yang lain sudah? Halo. Oke ya. Kalau gitu saya lanjut. 告辞. 告诉的告. Ya, sebentar. 告辞. Izin pamit. Ini untuk konteks apapun dan sangat sopan ya teman-teman ya. Misalnya kita ke rumah orang, kita ke ya kayak saya live dulu ya dan dengan sangat sopan, dengan sangat hormat, 我们可以说老师我先告辞了, 先nya duluan first ya, izin pamit dulu ya 老师ya, saya ada urusan misalnya 告辞, ci bacanya 辞 ya, ada dua 辞. Oke, 再来是我们再看一下 bentar ya, saya scroll ke atas lagi. Oke, keluar dari Zoom. Udah ya. 再来是闭上眼睛 antonimnya 避开眼睛. Oh, 不是吧, Petrus. 闭上眼睛, antonim berarti lawan kata ya. 闭上眼睛 itu kan tutup mata. Berarti kalau open your eyes, berarti 张开眼睛, pakai 张. 不说避开眼睛，不说张开眼睛，ini open your eyes ya，张开眼睛。Jadi buka mata maksudnya ya. 我们说张不说闭，张开眼睛。OK， 张开眼睛不说避开开-nya pakai ka, nggak pakai h. Di dalam bahasa Mandarin tidak akan ada kh, 不会有. Silakan yang mau di screenshot. Nah, 睁开眼睛 ada juga orang bilang 睁开眼睛. 有没有听过? Pernah dengar nggak orang bilang 睁开眼睛? 睁开你的双眼. 双眼 itu kedua mata gitu ya. 我们可以说睁开也可以 sama ya. 睁开眼睛 mata. Ya, boleh. Boleh 睁开眼睛, boleh 张开眼睛 也可以 Silakan mau screenshot, boleh ya. 等一下, belum ada artinya ya. Ini artinya buka mata. Buka mata. Sama 睁开 sama 张开 di sini boleh ya. 张开眼睛. Kayaknya 刘德华有一首歌说，那个歌词是张开眼睛，对吗？Yang apa idolanya Andy Lau mana? Benar nggak? Seingat saya.
ada satu lagu dia yang judulnya 张开眼睛 哦，有吗？这里有没有刘德华的粉丝？粉丝都 fans 呀，no fans sama 刘德华有没有？Seingat saya ya，但是我不太知道怎么唱，saya nggak tahu tahu cara nyanyinya ya。啊，刘德华有一首歌叫做《张开眼睛》，就是这个张。啊，我们也可以说睁开眼睛。Nah, sambil tunggu teman-teman screenshot, saya mau ceritakan lagi tentang huruf Mandarin ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang benar-benar dari basic belum mengenal huruf Mandarin, apa namanya, jangan terlalu takut ya. Kenapa? 大家可以看一下眼睛, berasa nggak sih unsurnya ini gitu ya? Ini namanya mu. Mata. Mungkin teman-teman sudah mulai tahu, oh iya Losu pernah cerita ya, ini kayak mata kita. Ini kan gini ya, terus ada 2 garis di sini kan kayak mata gitu ya. Kalau kita balikin kan kayak mata. Gitu maksudnya ya, mu. Nah, even yang cengkai membuka untuk mata, itu dia pakai sampingnya sama. Benar nggak teman-teman? 有没有看到？有没有注意到？ada perhatiin nggak? Jadi 我觉得其实不难 gitu ya, sebenarnya nggak sulit gitu. Nah ini terutama, sorry saya nggak ganti warna ya. Nah maksud saya ya sambil ini teman-teman lagi screenshot atau catat-catat sambil saya intermezzo ya. Maksudnya mau saya kasih tahu bahwa nggak sulit kan ya, ada unsur-unsur yang sama gitu yang dipakai lagi. Jadi nggak sia-sia sebenarnya ya belajar satu huruf Mandarin, kita tahu unsurnya, dia dipakai lagi di unsur yang lain. Begitu teman-teman bilang, oh kai, oh buka mata, berhubungan dengan mata. Sampingnya ada yang sama, yaitu mu, mata. Saya rasa kalau kita belajar huruf Mandarin seperti ini harusnya menarik ya, nggak terlalu pusing banget. Silakan teruskan cerita positif ini untuk generasi kita ke bawah supaya mereka nggak berasa bahwa Mandarin itu rumit. Enggak terlalu ya, memang ada poin-poin rumitnya. Mungkin kayak tadi, oh buka, tutup, ada banyak kosakata ya gitu ya. Iya, itu ya memang butuh ya. Tapi menurut saya ya ada juga dia mudahnya membantu kita. Oh ya unsurnya sama gitu ya. Oke, sudah di screenshot kah? Sambil nunggu teman-teman screenshot ya. Jadi kalau belajar huruf Mandarin yang begini, harusnya teman-teman merasa, oh kebantu banget ya Lausi ya, kalau saya udah paham beberapa unsurnya gitu. Halo, sudah ya. Saya lanjut lagi, coba ya sebentar. Ada yang ketinggalan nggak di atas ya? Oh ya, udah ya. Tadi ada 睁开眼睛都一样啊. Terus saya lanjut dulu. Away. Ketika menggunakan xie letak kata bendanya ketika artinya tertulis atau menulis itu sama kalau saya butuh kalimat away. Supaya saya paham maksudnya away ya. Boleh dibantu dengan kalimat kata kerjanya, kata bendanya away mau taruh di mana ya. Silakan, saya tunggu kalimatnya. Ini kita nggak banyak pertanyaan, jadi saya bisa lihat dari chattingannya teman-teman ya. Hao, 再来我继续, saya lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Ibu Xiu Zhen, 视频通话,也可以 Ibu. 通话 itu artinya menelpon ya, berkomunikasi lewat telepon. 视频 itu video, boleh Bu. Jadi video call itu kan sebenarnya nggak muncul dari dulu ya. Jadi dia muncul kan belakangan. Nah, dia adalah kata kosakata yang ditranslate. Jadi selagi pihak sana paham, ya menurut saya nggak masalah. Terus dengan penggunaan kosakata yang bisa dipahami dan memang artinya benar, ya boleh aja Bu ya. 视频通话, boleh. Oke, 视频聊. Kalau 视频聊 itu lebih ke ya udah kita ngobrolnya di telepon. Ngobrolnya lewat video call karena ada liao ya. Ini menjawab pertanyaan Ibu Lina. Ya, 视频聊. 我们视频聊可以吗? Ya boleh juga ya. Artinya kita ngobrolnya di video call aja ya gitu. Ya, 可以. Tapi maksudnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan menelpon pakai video call. Kalau ini ngobrolnya lewat video call. Tergantung teman-teman mau mengekspresikannya seperti apa ya, karena ini bahasa. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikutnya Pak Billy. 选择还是选择? Oh,
Bapak ini sebentar ya, saya balik dulu. Kalau yang kemarin kita bahas tentang partikel, partikelnya ini ya Pak, ZHE dengan tulisan huruf Mandarin ini. Tapi kalau 选择 itu pilihan. Kalau 选择 pilihan, pininnya ZE, terus huruf Mandarinnya berbeda. Ibu Rina yang dimaksud ini bukan. Karena yang ditanyakan itu Ibu Rina ya, saya mesti tanya orang yang bersangkutan. Tapi kalau Bapak bingung antara ZHE atau ZE, memang tulisan huruf Mandarinnya berbeda dan artinya berbeda, Pak. Oke, ya. Kalau yang maksudnya Bapak itu adalah ini. Kah? 选择 pilihan. Ini ada dua, ya. Tapi ZE. Ini namanya pilihan choice. 没事，都是你的选择 ya, nggak apa-apa, itu pilihannya kamu ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Nah, 选择。所以不一样的意思也是不一样的汉字ya, beda arti, beda juga huruf Mandarinnya Pak Billy. Ya, oke, semoga kejawab ya. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Billy, semoga kejawab. Pertanyaan berikutnya dari Pak Didi. Bedanya apa, 老师？张开，睁开。我知道的是一样，yang saya tahu sama ya Pak. 张开、睁开都可以，artinya open your eyes ya, buka mata ya. Yang saya tahu sama Pak. Ya, sama aja, mau pakai 张开，mau pakai 睁开都可以。Ini mau di screenshot, 选择，选nya memilih, 选择 jadi pilihan. Silakan di screenshot dulu sebelum saya ganti halaman ya. Oke, Ibu Rina ada responnya ZHE. Oke, berarti yang bahas partikel ya, Bu. Tapi kalimatnya sedikit saya revisi ya, Bu. Ya, 我选. Jadi gini, saya memilih sangat banyak baju. Itu sebenarnya tidak perlu pakai ce. Karena kalimatnya tidak harus kita lukiskan bahwa video sedang berlangsung gitu ya. Jadi nggak usah, buyung. Di konteks ini nggak perlu pakai ce. Ya, jadi 我选了很多衣服 cukup. Kalau mau pakai ce, misalnya 我选着衣服, jadi sambil ngapain gitu boleh ya, misalnya ya sambil melakukan apa. Nah, itu boleh. 他在选着很多衣服. 选着 nggak pakai le lah gitu ya. Jadi kalau mau pakai le berarti nggak pakai ce. Seperti itu ya. Mungkin tips ya buat teman-teman ya. Jadi kalau kalimatnya ada le, nggak usah pakai ce. Buyung ya. 我选着很多衣服. 选着. Dan itu berarti orangnya nyamperin kita, terus kita bilang on progress, continuous state, bahwa saya sedang milih sangat banyak baju gitu ya, tapi jangan pakai le, Ibu ya. Oke, sedikit saja koreksi untuk kalimatnya. Awe sudah bikin kalimat, saya menulis buku ini tertulis dengan sangat bagus. Buku ini ditulis oleh kakak. Oke, boleh bantu saya translate yang hadir hari ini? Ayo dicoba. Saya menulis buku. Ya, sambil saya tunggu kalimatnya masuk ya. Saya sedang menulis buku. Kalimatnya datar, biasa aja, berupa kalimat berita bahwa saya sedang menulis buku. Oke, itu satu. Nah, kalau misalnya mau bahas tentang ce, kalau Awe ada hadir di kelas saya yang hari Minggu, saya ada kasih perbedaan ya, bahwa cai sama ce. Kalau ini, oke, kalimatnya berita, datar aja. Iya, saya sedang nulis buku. Teman-teman yang hadir di kelas, boleh saya minta tolong
kita mau bilang ya, kayak kemarin saya kasih contoh, Liana suruh saya ke tempat dia segera gitu ya, rumah kita dekat contoh. Terus saya bilang, Liana, bentar ya, tunggu bentar ya, saya segera datang. Saya sedang saat ini juga saya sedang nulis buku. Silakan boleh bantu saya pakai partikel ce. Iya, jadi kita boleh bilang, oh ya saya sedang gitu ya. 我正在写着书. Nah, sunya, nah kalau kelebihan pakai apa, ce, teman-teman boleh menggambarkan ini buku apa. Jadi kalimatnya bisa dikembangkan. Kenapa? Teman-teman masih ingat nggak? Ce ini fungsinya apa? Nanti ya, pininnya saya tulis. Untuk memberikan cerita kepada orang yang dengar bahwa kita ngapain dan orangnya punya gambaran yang jelas. Makanya disebut video. Ya, teman-teman kalau ikut hadir di kelas, patokannya 2 poin itu ya. Oke. Jadi si bukunya mungkin kita boleh kita tambahkan ya, kayak saya on progress bikin buku. 我正在写着一本 noun-nya bisa kita kembangkan, si bukunya bisa kita kasih keterangan yang lebih detail dan orangnya kebayang gitu ya dalam dalam apa benaknya mereka yang dengar. 我正在写着 ini real condition ya, saya memang sedang menyelesaikan buku saya. 一本保险的书 sebuah buku tentang asuransi ya, pausiannya asuransi ya, kosakatanya udah dapat dari materi. Xie berarti benar-benar on progress. Teman-teman, saya sedang on progress. Ini real condition, belum selesai, masih finishing. Nah, itu namanya 我正在写着一本保险的书 seperti itu ya. Itu pakai ce awe dan kita bisa melukiskan lebih detail. Oke. Kalimatnya apa artinya teman-teman catat ya, saya nggak tulis lagi, saya balik dulu ke saya menulis buku. Jadi kebayang ya, cai sama ce-nya kita bahas ulang. Teman-teman yang sudah paham, sorry, semoga nggak bosen karena patokan saya 2 poin yang teman-teman kalau masih ingat ya, habis ce saya tulis 2 poin, sedang berlangsung atau mau deskripsikan sesuatu atau telling story sehingga muncullah satu video di orang yang dengar. Itu kita pakai ce. 我正在写着一本保险的书. Beda ya, beda kan video yang muncul di benaknya teman-teman dibandingkan 我在写书 datar. Kalimatnya kalimat berita doang, bukan description. Seperti itu ya. Nah, terus yang nomor 2, kalimatnya adalah buku ini tertulis dengan sangat bagus. 这本书写得很好. Ya, saya langsung translate. Terus saya mau ajak teman-teman mempraktekkan apa yang sudah saya ajarin ya. Ini boleh saya next atau belum selesai? Saya tunggu dulu ya. Sudah? 好了, yang lain? Intinya patokannya 2 poin yang kemarin saya kasih ya untuk ce. Selain itu ya yang sehari-hari kepake kayak tadi ada xie zhe, terus tertulis jadinya ya, di atas tertulis harga, di atas tertulis nama, ketahuan ini paket buat siapa, itu pakai xie zhe sama na zhe ya, tadi udah dibahas depan. Oke, sudah ya. Nah, terus saya lanjut tadi, buku ini ditulisnya dengan sangat bagus. Benar nggak? Benar nggak kalimatnya ya? Saya takut saya salah. Buku ini tertulis dengan sangat bagus. Iya, walaupun diubah menjadi kata tertulis, sebenarnya bahasa Indonesia kita mau bilang bahwa buku ini ditulisnya dengan sangat bagus. Benar nggak, teman-teman? Boleh saya minta responnya dulu? Jadi saya mau ajak teman-teman mempraktekkan grammar yang saya pakai, apa yang saya ajarkan. Itu emang buku ini tertulis dengan sangat bagus ya, maksudnya dituliskan dengan sangat bagus. Benar nggak? Oke, saya tulis dulu ya, buku ini tertulis dengan sangat bagus.
Jadi ya itu ya nggak bisa patokan. Oh tertulis 老师 jadi perlu pakai 写着. 不是的, bukan begitu ya Awe ya. Buku ini tertulis dengan sangat bagus. Kita analisa ini noun. Walaupun tertulis ya, tapi kita lihat dulu dengan sangat bagus adalah komplimen. Masih ingat komplimen kata sifat. 所以为什么我会说写得很好? Sampai sini oke? Ya, oke. Belum screenshot, nanti saya balik. Sampai sini paham? Jadi nggak bisa semua kalimat itu teman-teman translate satu kata per satu kata. Ya, perlu dipahami teman-teman mau mengungkapkan apa. Itu bahasa soalnya. Jadi bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Makanya begitu teman-teman masukin kalimat ke Google, kalau kalimatnya simple ya, saya mau mandi, itu translate-nya masih benar. Tapi begitu saya mau ngapain-ngapain dulu, kalimatnya udah mulai bertingkat, translatannya kan kadang-kadang agak sedikit apa ya, miring gitu ya. Nah, itu karena itu. Karena mesin. Dia translate berdasarkan kata-kata yang masuk. Kayak gitu. Jadi bahasa Mandarin juga sama. Kalau teman-teman belajar, oh ya, partikel ini kayak tadi 写着 tertulis, dipakai konteksnya seperti apa ya. Nah, jadi begitu bahasa Indonesia-nya memang tadi kayak tadi, buku ini tertulis dengan sangat bagus pun, sebenarnya kita mau bilang buku ini ditulisnya dengan sangat bagus. Dan ada sangat bagus ya, komplimen kata sifat. Teman-teman yang masih ingat, apa namanya, komplimen kata sifat kita akan pakai kata kerja plus te, plus kata sifat. Benar ya? Tadi ada yang bantu tulis ya, Pak Didi ya, 这本书写得很好. Ya, seperti itu. Ini sudah Ibu atau Bapak Yuri. Saya boleh lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kalau gitu saya bahas dulu yang Ibu Tata ya. Ibu Tata, 这些书，对不起，这书写了很好. Tidak akan ada kalimat seperti ini ya. 写了很好. Enggak, tidak ngomong begitu ya Ibu ya. Jadi kita kalau misalnya masih ingat grammar bahwa fungsinya te itu adalah menggabungkan kata kerja dengan komplimen kata sifat. Nah, itu yang teman-teman perlu kuasai. Sehingga bikin kalimatnya pun ada patokan. Oh iya ya, Laoshi ini kan kata sifat ya. Nah, saya senang ya teman-teman tanya, jadi saya bisa keluarin apa yang bisa jadi patokan. Nanti kalau teman-teman bikin kalimat, oh ada kata sifat, silakan pakai verb plus te ya. Jadi buku ini, 我们说这本书写的 写的怎么样? Ditulisnya dengan bagaimana? Ditulisnya dengan sangat bagus, 写得很好. Berarti isi bukunya bagus gitu ya, 写得很好. 这本书写得很好. Jadi teman-teman belajar grammarnya jadi punya patokan juga, punya apa ya? Ya, teman-teman bisa cek, oh ya kalimat saya apa nih ya? Mau nyatain apa? Menyatakan komplimen kata sifat. Jadi butuh ini ya. 这本书写得很好, seperti itu ya. Silakan yang mau screenshot. 这本书写得挺好的, boleh Ibu Liu Li Ying, boleh ya. Yang penting verb plus te. Itu maksud saya ya. Nah, kalau belakangnya mau variasi dari kosakata yang sudah dipelajari, itu silakan ya. 挺好的, 很好, 很棒, boleh. Artinya sangat bagus ya. Oke, terus saya ada kalimat ketiga dari Awe ya, sebentar. Buku ini ditulis oleh kakak. Oke. Saya coba tulis di sini ya, harusnya cukup. Buku ini ditulis oleh kakak. Kakaknya saya anggap keke ya, karena nggak ada perempuan apa laki-laki. Atau ini nama orang.
Ya, saya butuh lebih jelas. Kalau memang kakak, ya udah saya anggap kakak laki-laki aja ya. Itu cuma mengganti kosakata. Buku ini ditulis oleh kakak. Nah, kita oleh teman-teman mungkin akan mentranslate sebagai pay gitu ya. Oh, oleh kan gitu. Nah, tadi mungkin teman-teman masih ingat kata-kata saya, tidak semua kalimat itu ditranslate per satu kata, tapi per apa yang kita mau ungkapin. Ya, nah itu selalu saya ulang-ulang. Jadi nggak bisa satu-satu. Ya udahlah, ini semua kosakata saya udah punyain, sudah miliki, terus saya translate satu-satu. Push, bukan begitu ya. Nah, buku ini tulis oleh kakak, bahasa Mandarinnya akan ngomongnya, 这本书是哥哥写的。不说, tadi saya ada lihat yang tulis pay. 我们不说这样子, kita nggak bilang begitu ya. Oke, ada Ibu Xiuzhen ya. 这本书被哥哥写, bukan begitu. Pay nanti kita bahas ya. Kalau ada waktu, saya bikinin grammar apa sih konteks-konteks yang pakai pay ya. 所以这个句子不说 pay, 不是, nggak begitu. Tadi saya bilang 这本书是哥哥写的. Nah, 哥哥nya teman-teman tinggal ganti ya. 是老师写的, 是谁写的, 都可以, tinggal ganti kosakata. Jadi pengungkapan bahasa Mandarin ada seperti ini ya. 这本书是哥哥写的. Buku ini si Koko yang tulis ya. Mungkin bahasa Indonesia kita ngomongnya begini, benar. Ya, ditulis oleh kakak. 是刘德华写的, misalnya ya, buku ini ditulis oleh Andy Lau ya, 是刘德华写的. Cara pengungkapannya begitu. Ya, semoga kejawab Awe. Jadi yang pakai ce cuma yang tadi depan ya. Yang dua kalimat ini enggak pakai ce. Te-nya pakai te yang ini ya, pai shao te ya, sudah saya tulisin ya. 不是双人旁的的. Oke, saya scroll dulu. Ya, berarti kejawab semua ya. 再来是 Ibu Anissa. 老师 mau tanya out of topic boleh nggak? Boleh. Ini semua out of topic sebenarnya. sih, nggak apa-apa ya, karena program menjawab hari Rabu memang lebih bebas ya. Teman-teman boleh tanya selagi ada waktu, di luar dari materi buku juga nggak apa-apa. Sebentar, saya baca dulu. Biasa video perkenalan itu apa saja yang dibahas? Video perkenalan diri kah? Kalau perkenalan diri, tidak ada standar ya. Biasanya ya bahas, 比如说我叫蔡嘉玲, 我姓蔡, 我叫嘉玲 gitu ya. Saya marga Cai, namanya Jialing, biasanya gitu ya. 我出生在一个小城市, saya lahir di sebuah kota kecil, Payan Yapi, Bagan Siap Yapi. Terus, 我是1986年6月1日生的, bebas sih sebenarnya ya. Lahir di kota apa, lahir tahun berapa, gitu sih. Terus misalnya 我住在我现在住在 BSD. 我是廖岛人 misalnya ya, saya sekarang tinggal di BSD, saya adalah orang Riau. Terus apa lagi ya? 我现在是保险顾问, saya adalah seorang financial advisor di perusahaan asuransi. Sebenarnya video perkenalan tuh bebas, teman-teman boleh pakai apa saja. Dulu di awal-awal saya pernah kasih ya, tinggal di mana, terus saya adalah apa, ya, teman-teman yang ikut dari awal masih ingat nggak? Nah itu ada. Nanti Ibu Anissa kalau ikut lagi kelas pengulangannya, mungkin kita akan ulang lagi ya cara memperkenalkan diri yang simple-simple. Misal, 我是印尼人, saya adalah orang Indonesia. Atau kadang-kadang teman-teman mau lebih spesifik, 我是印尼华人, misalnya ya, 我是印尼爪哇人, saya adalah orang Indonesia suku Jawa. 我是印尼华人, saya adalah orang Indonesia suku Tionghoa. Terus 我是印尼, 比如说顺达人, 我是印尼顺达人, berarti saya adalah orang Indonesia tapi suku Sunda gitu ya. Seperti itu, boleh, bebas sih sebenarnya video perkenalan, kecuali misalnya kita interview si perusahaan minta spesifik, misalnya oke,
请你介绍一下你以前工作的经验misalnya dia bilang, oh tolong perkenalkan pengalaman kerja Anda yang dulu. Nah, berarti harus bahasnya tentang pengalaman kerja yang dulu, gitu ya. Ibu Anissa semoga kejawab. Nanti ada yang basic-basic kita akan bahas. Kayaknya di modul saya yang terakhir ini ada memperkenalkan diri. Nanti kita bahas di situ ya, lebih lengkap. Mungkin teman-teman mau bilang, Laoshi, kalau saya mau ngomong gini gimana kalau bahasa Mandarinnya? Nanti kita bahas di situ ya. Semoga Ibu Anissa kejawab ya. Saya lanjut ke Ibu Eliana. Untuk tahu te yang tertulis Laoshi dengan te yang lainnya di kalimat itu bagaimana Laoshi? Ibu Eliana mungkin baru ikut ya. Nah, te-nya itu kita ada 3 te. Te yang ini, ya yang sudah tahu mungkin kita sedikit ngulang ya, tapi enggak saya detail. Nanti kita akan ada sesi ketemu lagi di sesi itu nanti kalau pengulangan. Ada te-nya 2 ini, sama kita ada 1 te. Nah, cuman memang saya nggak bisa kasih tahu Ibu di sesi mana ya. Kalau ada teman-teman yang bisa bantu, misalnya sering dengar rekaman, silakan dibantu untuk Ibu Eliana ya. Kita ada bahas te, 3 te ini. Di sesi rekaman yang keberapa, tanggal berapa. Ya, boleh dibantu. 我自己本身不知道是几月几号的. Saya sendiri nggak tahu yang tanggal berapa. Tapi kita bahas, Ibu. Bahas yang te yang ini, dan te yang ini. Dan ada patokannya, ada tips-tips yang saya kasih. Seperti itu, Ibu. Ya, dan nggak mungkin ketukar. Iya, November apa Desember ya, 2020 ya. Kalau ada yang mungkin lagi ngulang, nanti teman-teman di sini kan 100-an orang, misalnya lagi review rekamannya panjang. Pas ada sesi bahas ini bisa dibantu ya, linknya mau di-post ke saya, boleh nanti saya bantu kirim ke Ibu Eliana juga boleh, atau misalnya yang satu grup dengan Ibu Eliana boleh bantu kirimkan ke Ibu, supaya beliau bisa dengar dari rekaman dulu. Nanti kalau ngulang pasti saya jelasin lagi ulang ya, seperti itu. Oke. Oh, sesi 54 18 September 2021 Laoshi ya tentang te. Xie Ibu Lina. Oh, ini detail ya, berarti beliau ngulang dari rekaman ya. 非常感谢. Terima kasih banyak Ibu ya. Ibu Eliana semoga kejawab. 好，我再看一下有没有问题yang saya kelewatan，有没有我错过的问题？错过itu kelewatan ya。我们可以说错过了好机会，artinya kelewatan kesempatan yang baik itu terpakai ya. Sebagai penutup sepertinya pertanyaannya sudah selesai. Ya, 不客气 Bu Anissa ya. Nanti bisa ikut lagi kalau misalnya kita ngulang lagi. 只不过我不知道班长的计划是怎样, tapi saya belum tahu ya rencananya seperti apa. Oke, tadi ada saya bilang 错过, kelewatan. 大家有没有听过错过? Mungkin ini sebagai penutup karena udah nggak ada pertanyaan. 错过. Lucu dan bukan lucu ya, maksudnya bahasa Mandarin itu apa ya? 我是觉得它很有趣呀, menarik. 有趣 itu menarik, 有意思. 错过, 错nya salah, 过nya lewat, gitu ya. 错过 artinya terlewatkan, ya. Boleh kita bilang 错过了好机会, kesempatan bagus. Nah, teman-teman mungkin bisa bilang, oh ya, 别错过了好机会 ya. 机会. 好nya baik, 机会 itu kesempatan. Kelewatan. Nah, tadi saya pas scroll, saya bilang mungkin ada pertanyaan yang saya kelewatan. Nah, kita pakai 错过. 我看一下有没有我错过的问题 ya. Pertanyaan yang saya kelewatan seperti itu. 错过. Silakan yang mau screenshot. 我们先到此. Kita sampai di sini dulu ya. Nggak berasa ya. Sejam selesai juga. Udah selesai, udah waktunya ya. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家健健康康，拜拜。谢谢老谢师，谢老师，班谢谢长，班长，谢谢老师，再见，拜。谢谢老师，谢谢。谢谢老师，我的谢谢班长。